Sebelum nonton, yuk bantu subscribe dan bagikan agar kami bisa terus berbagi ilmu. Terima kasih. Halo semua, di video kali ini kita akan lanjut membahas tentang playing victim. Di video sebelumnya kita telah membahas tanda-tanda seorang yang playing victim dan apa saja sih penyebab mereka berbuat demikian. Nah, kamu bisa cek di deskripsi box ya untuk linknya. Playing victim selalu menempatkan diri jadi korban. Dan perilaku ini adalah perilaku yang toksik karena membuat seseorang itu menjadi mandek, tidak bertumbuh jadi pribadi yang lebih baik. Mereka merasa tidak bertanggung jawab atas kesalahan yang diperbuat. Hal ini bisa membuat mereka selalu melewatkan kesempatan untuk belajar memperbaiki kesalahan. Nah, selain itu, playing victim juga sulit membangun hubungan yang sehat dengan orang lain karena kecenderungan menyalahkan orang lain, bahkan memanipulasi orang lain. Tentunya kamu gak mau dong terus-menerus terjebak dalam playing victim. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang 4 hal yang perlu dikembangkan dan dilakukan untuk membantu kamu mengatasi perilaku playing victim. Yang pertama, sadari dan akui kecenderungan playing victim dalam diri kamu. Kamu sudah menonton video tanda-tanda playing victim, bukan? Jika kamu menemukan tanda-tanda itu, jangan abaikan atau bahkan menyangkal. Justru itu akan membuat kamu semakin terperosok dan terjerumus dan tidak akan pernah berubah. Langkah awal yang perlu kamu lakukan adalah menyadari dan mengakui. Mungkin tidak nyaman mengakui kekurangan diri, namun ini adalah langkah awal untuk menolong diri dan terjadi perubahan dalam diri. Kenali juga penyebab kamu menjadi seorang yang playing victim. Kamu bisa menonton video penyebab playing victim ya. Ini menolong kamu untuk melihat bagaimana pengalaman masa lalu kamu ternyata berkaitan atau secara otomatis bahkan tanpa sadar telah mempengaruhi kamu sampai masa kini. Nah, dengan kamu mengenali penyebabnya akan membawa kamu pada kesadaran supaya kamu tidak lagi dikontrol secara otomatis. Yang kedua, belajar bertanggung jawab atas diri sendiri. Pelaku playing victim perlu menyadari bahwa melemparkan tanggung jawab kepada orang lain atau menyalahkan keadaan tidak sungguh-sungguh menyelesaikan masalah yang sesungguhnya. Selain itu, juga tidak pernah mengubah apa-apa, bahkan membuat kamu menjadi pribadi yang lebih buruk. Jika ingin perubahan yang lebih baik, seorang yang playing victim perlu mulai mengakui kesalahan diri dan mulai bertanggung jawab untuk diri sendiri. Misalnya, kebiasaan telat. Ketika telat, seorang playing victim akan selalu menyalahkan keadaan dan orang lain. Misalnya macet, supirnya lambat, mungkin anaknya sempat rewel, dan lain sebagainya. Supaya orang lain maklum atau kasihan. Nah, jika terus-menerus dilakukan, tentu tidak akan pernah mengubah apapun, bukan? Bahkan hal ini akhirnya menjadi kebiasaan buruk bagi dia. Untuk itu, seorang yang kebiasaan playing victim perlu belajar bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Nah, yang pasti pertama-tama dia perlu mengakui kesalahan atas dirinya. Di mana dia perlu sadar kalau ketika telat itu adalah kesalahan dirinya. Dan ketika berhadapan dengan orang lain, dia hanya perlu minta maaf tanpa perlu banyak cari alasan atau tidak perlu membenarkan diri. Yang kedua, kenali penyebab yang bisa kamu kontrol. Misalnya, ternyata bangunnya kurang pagi selama ini. Ya, kamu bisa coba kenali itu yang bisa kamu lakukan. Yang ketiga, buatlah langkah-langkah konkret perubahan. Nah, khususnya misalnya dengan kebiasaan telat ini, ya kalau kamu ternyata mendapati ternyata bangunnya kurang pagi, ya kamu bisa set alarm 1 jam lebih awal dari biasanya. Jadi, menyalahkan hal-hal di luar diri kamu tidak akan mengubah apapun, namun fokus pada apa yang bisa kamu lakukan atau yang bisa kamu kontrol, yaitu diri kamu sendiri, akan menolong kita atau menolong kamu untuk bertanggung jawab atas diri sendiri dan menjadi pribadi yang lebih baik. Yang ketiga, melihat masa kini secara tepat. Jika kamu pernah mengalami pengalaman buruk, misalnya trauma di masa kecil atau masa lalu, kamu memang merupakan korban. Kamu memang tidak punya kendali untuk mengubah masa lalu kamu. Namun, itu bukan berarti pada masa kini kamu pasrah dan terus-menerus terjebak dalam mental sebagai korban.
menyalahkan orang lain dan keadaan, serta suka dikasihani. Perlu kamu sadari bahwa di masa kini, kamu punya kendali untuk melakukan sesuatu yang berbeda. Kamu memang korban di masa lalu, tetapi pada masa kini kamu punya pilihan untuk tetap menjadi korban atau pejuang. Kamu punya pilihan, apakah saat ini atau masa kini kamu mau bangun mental pejuang, yaitu berani menghadapi masalah dan ambil tanggung jawab menolong diri, atau hanya menunggu belas kasihan orang lain, atau dengan kata lain mental lari dari masalah atau mental sebagai korban. Nah, jadi kamu memang tidak punya pilihan di masa lalu, tetapi kamu sebenarnya punya pilihan di masa kini. Jadi kamu perlu melihat masa kini dengan tepat. Yang keempat, evaluasi diri secara rutin. Kamu dapat meluangkan waktu khusus setiap hari untuk mengevaluasi diri. Mungkin di malam hari atau kapanpun, untuk merenungkan hal-hal yang sudah kamu lakukan sepanjang hari. Mungkin evaluasi kesalahan kamu, kenali pola-pola pikir negatif yang merugikan, dan lain sebagainya. Jika berhasil mengevaluasi diri dan menemukan alasan atas sikap yang tidak tepat, coba buat rencana bagaimana cara agar tidak mengulanginya lagi dan mengubah pikiran negatif yang ada dengan pikiran yang lebih sehat. Evaluasi diri rutin akan membiasakan kamu untuk berani hadapi masalah dan berani melihat diri. Nah, demikianlah beberapa hal yang bisa disampaikan dalam kaitannya membantu diri dengan kecenderungan playing victim. Playing victim adalah perilaku yang perlu dihindari. Jangan sampai kamu terjebak dalam lingkaran korban, ingin mendapat perhatian lebih dan simpati dari orang lain melalui perilaku playing victim ya. Jika kamu merasa sangat sulit mengatasi kecenderungan playing victim kamu bisa coba hubungin profesional di bidangnya. Oke, demikian untuk video kita kali ini. Terima kasih telah menonton dan sampai bertemu di video selanjutnya.